Yaitu menceritakan tentang semua yang telah diperbuat oleh orang-orang yang menghuni permukaan bumi. Ya. Imam Ahmad mengatakan ya dalam sebuah hadisnya, dikatakan bahwa nanti bumi itu akan menceritakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan tanah. Nah, makanya begini Pak, Rasulullah sampai mengajarkan bahwa perbanyaklah tempat sujud. Perbanyaklah tempat sujud, kurangi maksiat di atas bumi, perbanyaklah tempat sujud di atas bumi. Kenapa? Karena bumi nanti akan menjadi saksi. Kata bumi yang diserpong, betul ya Allah dulu Pak Hamid pernah kesini begini. Bumi ngomong. Karena bumi nanti akan menjadi saksi. Nah makanya Rasul mengajarkan kamu kalau di sholat, mau sholat geserlah 1-2 langkah. Tujuannya supaya apa? Supaya banyak saksi nanti bumi menjadi saksi buat kita di akhirat. Sebelah sana saksi, sebelah sini saksi, sebelah sana saksi. Itu saksi itu. Kalau bisa jangan situ-situ aja. Kalau bisa nih, maka kadang sebagai kan geser-geser, soal aja gitu kan. Kan sama aja menghadap Allah. Iya itu mah benar. Cuma berdasar ayat ini dikatakan bahwa nanti bumi akan menjadi saksi. Semakin banyak saksinya, maka persaksian semakin kuat. Itu saksi masjid Allah, saksi masjid itu satu. Kata masjid di sini di Al-Barakah, betul ya Allah itu dulu Hamid pernah sholat di saya. Asik gua ngomong lagi, betul ya Allah Hamid sholat di saya. Al-Maghfirah ngomong lagi, terus semua masjid ngomong. Semakin banyak masjid yang ngomong menjadi saksi akan semakin selamat. Tapi kalau maksiat pun sama. Ya Allah dulu Hamid di sini pernah begini, mabuk di sini. Di pojok ngomong lagi pojok, ya Allah mabuk dia. Terus nanti di sana di pojok kan ngomong lagi. Semakin banyak kita bermaksiat kepada Allah, bumi itu pun nanti akan bersama. Pokoknya bumi akan menjadi saksi segala perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia, baik maupun buruk. Maka Rasulullah ajarkan kepada kita buat bi'is sayyi'atul hasanata tampuha. Tujuannya supaya menyamai itu kan. Betul dia nyolong kata iya tapi dia sedekah. Jadi kan imbang tuh. Betul dia pernah berdosa tapi dia bikin. Jadi yang disebut dengan tampuha itu paling tidak antara kebaikan dan keburukan seimbang. Ketika nanti di yaumil mizan ditimbang, kita sudah bahas kemarin, ketika yaumil mizan ditimbang jeruknya sama-sama nih imbang titik-titik, maka nanti turun syafaat Rasulullah SAW. Sudah bahas tuh kemarin masalah timbang. Misalkan ini dicontohkan misalkan syarat masuk surga harus punya jeruk 10 kilo misalkan, ya kan? Taruh nih anak timbang di sini 10 kilo sebelah kanan. Nah sebelah kiri dimasukin amal kita nih, amal puasa, amal sholat semua dimasukin. Ternyata timbangnya cuma 9 kilo. Kurang berapa? Kurang sekilo. Kata Allah, coba lihat adakah sholat sunatnya? Ada, ditambah itu. Sholat sunatnya yang qobliyah, yang ba'diyah, yang duha, yang tahajud semua dimasukin. Masih kurang. Ada nggak pahala sunat? Ada, tambahin. Puasa Senin Kamis, puasa ayam, masukin semua. Masih ada apa? Baca Quran, tambah terus gitu kan. Nah setelah ditimbang-timbang ternyata masih kurang 9 kilo 8 or, kurang 2 yang masih kurang. Kata orang tua kita habis ditimbang. Nah kalau ini mah masih kurang 2 or, nah, lo kurang yang nih timbangin gue lebih, gue kasih ke lo. Itulah syafaat orang tua ke anak. Atau sebaliknya, orang tua kita maklum orang dulu belajar agamanya kurang gitu kan, begitu ditimbang kurang. Nah anak-anak kita mau di pesantrenin, di ngajiin, paham agama, pahalanya banyak, jeruknya banyak. Nanya ngapa mak? Ini nih para gua kurang ini mak, saya punya jeruk lebih, kasih orang tua. Itu namanya syafaat dari anak ke orang tua. Atau kita sudah pasti semua masih kurang juga, ada ustaz. Kenapa bang? Ini bosan, masih kurang. Nih gue bagi. Itu syafaat dari guru ke murid. Jadi ada nanti
orang-orang yang Allah kasih kebebasan itu memberikan syafaat ke orang lain, orang tua ke anak, kemudian anak ke orang tua, kemudian kalau semua sudah ngasih orang juga, baru turun syafaatul uzma dari Rasulullah, baru Rasul turun, masih kurang juga Allah Rasulullah tanya sorban itu, bang, insya Allah masuk surga. Cuma gimana caranya begitu udah kurang kita panggil dia Rasulullah, saya umatmu, lalu siapa? Saya umatmu nggak pernah kenal. Terus bagaimana cara kita Rasulullah? Sering-seringlah kita salawat kepada Rasulullah. Karena salawat itu nyampe ke Rasulullah. Waduh, siapa yang ngasih salam nih? Wah, ilham. Terus lagi ilham gitu lagi, ilham. Nah, lama-lama ilham dikenal oleh Rasulullah. Pas di akhirat susah. Oh, ilham, ngapa? Jadi Rasulullah kurang dikasih. Karena kenal, sering salawat. Perbanyaklah baca salawat. Ya, salah satu menjadi syafaat. Yang kedua, perlu kita pahami teman-teman bahwa di antara langit dan bumi ini ada sebuah gerbang, pintu. Namanya pintu ijabah doa, pintu ijabahnya salat. Nah, untuk membuka pintu ijabah ini kuncinya adalah salat. Makanya kita kalau mau doa itu awal dengan salat dulu. Salat itu fungsinya untuk membuka pintu ijabah doa. Jadi usahakan doa sih memang doa, tapi dahulukan dulu pertama hamdalah, pujilah Allah dulu, kemudian setelah dipuji buka pintu ijabah itu dengan selawat, baru minta. Mungkin selama ini kita doa itu nggak nyampe ke sana karena gerbangnya masih ditutup, nggak bisa masuk tuh doa kita nggak terobos karena masih ketutup. Nah sekarang kalau doa ucapkan selawat ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, baru doa. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu fungsinya dari hamdalah dan salawat. Baik, yauma ini itu hari itu akhbarah. Nah, pada hari itu bumi mengabarkan beritanya. Ya, makanya Rasulullah ajarkan kepada kita berbanyaklah tempat sujud karena bumi akan menjadi saksi. Kurangi maksiat karena bumi juga akan menjadi saksi. Rasul mengatakan, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan bumi menyampaikan beritanya? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui maksud dari itu semua. Kata Rasulullah, fa in akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila ala zahriha. An taqula 'amila kada wa kada yauma kada wa kada fa hadhi akhbaruha. Kata Rasulullah, yang dimaksudkan akhbaruha pada ayat yauma idin itu hadits akhbaruha itu, kata Rasulullah sesungguhnya berita bumi ialah bila ia mengemukakan persaksian terhadap setiap hamba baik yang laki maupun yang perempuan tentang apa yang telah dikerjakannya di atas permukaan bumi. Bumi mengatakan bahwa si fulan pernah begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Demikianlah yang dimaksud dengan akhbaruha. Rasulullah langsung menjelaskan. Jadi yang dimaksud akhbaruha itu adalah nanti bumi ngomong nih tentang si fulan atau fulanah ya, bahwa dia itu pernah begini hari ini, pernah begini hari ini. Itu bumi akan nanti bicara. Maka ya dijelaskan dalam surat Yasin kan gitu kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut dikunci, tak bisa ngomong. Ya, karena nanti semua akan menjadi saksi. Baik, sampai sini dulu ada tanya ya. Ya. Kalau terkait 7 golongan yang akan mendapat perlindungan di hari mahsyar, salah satunya ada pemuda yang selalu terpaut hatinya kepada masjid. Nah itu kalau nanti misalnya ini kan pemuda nih, nanti dia merit apakah itu tidak masuk golongan itu bagaimana? Yang kedua mengenai surat Muhammad ayat 7 gitu ya, in asantum di anfusikum wa in asantum falaha. Jika kalian berbuat baik maka kebaikan itu untuk kalian, dan jika kalian berbuat buruk maka kebaikan itu untuk kalian juga. Nah ini apakah terkait dengan hari pembalasan nanti? Ya. Jadi ini berkaitan dengan ayat berikutnya nih. Jadi nanti kan akan kita bahas nih, ya. Yauma itu di antara bakal yauma itu ya sedang masuk ashtana. Nanti maksudnya bagian macam-macam ada golongan-golongan nanti kita akan bahas itu. Kemudian masalah yang lain pertama nanti kaitan dengan wama yang sekolah dari atau ya. Simpan dulu ya, dari ya.